wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Jangan menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin bersama kalian. Ya. Kemudian beliau mengatakan isbiru, bersabar terhadap pemimpin kaum muslimin. Ucapan-ucapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah yang berkaitan dengan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, agar betul-betul kita yakin dengan seyakin-yakinnya inilah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah ajaran as-salafus saleh yang wajib untuk kita berpegang teguh dengannya. Yang pertama kita akan bawakan ucapan Imam Ahmad rahimahullah yang dikenal dengan Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ushulus Sunnah, wasam'u wa ta'a lil a'immah wa amril mu'minin al-barri wal fajir. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, yang baik maupun yang fajir, yang jelek. Wa man waliyal khilafah wastama'an nasu alaihi wa radu bihi. Dan wajib mendengar serta taat kepada pemimpin yang menguasai kekhalifahan dan manusia bersatu di atasnya, ridho di atas ridho dengan kepemimpinannya. Wa man ghalabahum bisayf hatta sara khalifah. Meskipun dia cara menjadi pemimpin tidak syar'i, yaitu dengan kudeta, namun wajib didengar dan ditaati. Wa summiya amral mu'minin, dan dia disebut sebagai amral mu'minin. Wal ghazwu madin ma'al amir ila yaumil qiyamah al-bari wal fajir. Berjihad bersama pemimpin itu berlaku sampai hari kiamat, meskipun pemimpin itu yang baik ataupun yang jelek. La yutrak, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian kita pindah kepada ucapan Al-Imam Abu Zur Ar-Razi dalam kitab beliau Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Beliau mengatakan wala naral khuruja alal a'immah walal qital fil fitnah. Kita berpendapat haramnya mengkudeta pemimpin dan haramnya mengikuti peperangan dalam keadaan fitnah, kekacauan. Wa nasma wa nuti' liman wallahullah amrona. Dan wajib untuk kita mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nanzi'u yadan min ta'a. Tidak boleh kita mengkudetanya. Kemudian kita pindah kepada ucapan ulama salaf yang lain, yaitu Al-Imam Abu Bakar Ismaili dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Ahli Hadis. Beliau mengatakan wa yarawna shalah wal jum'ah wa ghairaha khalfa kulli imamin muslimin baron kana au fajiran. Para imam-imam al-hadis berpendapat wajibnya salat, demikian salat Jumat dan selainnya di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek. Fa innallaha azza wa jalla faradul jum'ah wa amra bi ityaniha fardhan mutlaqan. Allah telah merintahkan kita untuk salat Jumat, untuk mendatangi salat Jumat secara mutlak. Ma'a ilmihi ta'ala bi anal qa'imin yakunu minhum al-fajir wal fasik. Sedangkan Allah Maha tahu bahwasanya di antara pemimpin kaum muslimin nanti ada yang fajir, yang fasik, tetap wajib salat di belakang mereka. Kalau memang berada di belakang pemimpin kaum muslimin tersebut. Walam yastasni waqtan duna waqtin. Allah tidak mengecualikan salah satu waktu pun. Artinya tetap kewajiban salat di belakang mereka. Demikian pula Imam Abu Bakar Ismaili mengatakan wa yarawna jihadal kuffar ma'ahum. Para imam ahli hadis berpendapat jihad menyerang orang kafir itu harus bersama pemimpin kaum muslimin. Bukan pemimpin jamaah kaum muslimin, bukan pemimpin pengajian. Wa in kanu jawratan, meskipun mereka itu pemimpin yang zalim, Wa yarawna du'a lahum. Mereka berpendapat wajibnya kita atau dianjurkannya mendoakan pemimpin kaum muslimin bil islah, dengan kebaikan, wal ataf ilal adal. Semoga Allah memberikan kepada mereka keadilan. Wala yarana khuruj bisayfi alaihim. Dan imam-imam ahli hadis berpendapat haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Walal qital fil fitnah wa yarawna qital fi'atil baghiyah mal imamil adil. Bahkan mereka berpendapat ikut serta memerangi para pemberontak yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah ta'ala. Kemudian kita pindah kepada kitab akidah yang lain, yaitu kitab Akidah Salaf Ashabul Hadis. Imam As-Sabuni rahimahullah berkata,
wa yara ashabul hadis al-jum'ah wal idain wa ghairahuma minas salawati khalfa kulli imamin muslimin baron kana au fajiran. Imam-imam ahli hadis Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat salat Jumat, salat Idul Fitri dan Idul Adha dan selainnya itu di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik ataupun yang jelek. Wa yarawna jihadal kafara mahum. Wajibnya memerangi orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin. Wa in kanu jawaratan, meskipun mereka orang yang zalim. Wa yarawna du'a lahum bil islah wa taufiq. Mereka berpendapat dianjurkannya mendoakan pemimpin dengan kebaikan, dengan taufik dan dengan as-salah wa bastil adl fir ra'iyah, agar Allah memberikan kepada mereka keadilan terhadap rakyatnya. Wala yarawna al-khuruj alaihim bisayf. Para imam ahli hadis, para Ahlussunnah wal Jamaah, para salafus saleh berpendapat haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Wa in ra'a minhumul udul anil adl ilal juri wal haif. Meskipun pemimpin itu tidak adil alias zalim. Ya. Kemudian kita tambah lagi ucapan ulama Ahlussunnah yang lain, yaitu Imam Al-Muzani. Kalau bisa diistilahkan, beliau adalah Imam Syafi'i junior. Ya. Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan wa ta'a li ulil amri fima kana indallah azza wa jalla mardiyan. Wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasina bima kana indallahi muskhitan, dan meninggalkan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Muzani berkata wa talqul khuruj inda ta'addim wa jawrihim. Tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka berbuat kedzaliman. Wa tauba ilallah, solusi bagi kedzaliman pemimpin yaitu dengan kita bertobat kepada Allah. Kaima ya'tif bihim ala ra'iyatihim, agar Allah menjadikan mereka itu mengasihi rakyatnya. Ini ucapan yang luar biasa dari ulama Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kita tutup dengan ucapan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan al-khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihissalam. Kekhalifahan itu di tangan orang Quraisy sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman nanti. Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang keluar dari pemimpin kaum muslimin, dari barisan pemimpin kaum muslimin, maka dia adalah khawarij. Ya, kata para ulama, keluar dari pemimpin kaum muslimin ada dua macam. Keluar secara pemikiran dengan meyakini pemimpin itu kafir, pemimpin itu tidak sah, maka ini termasuk salah satu bentuk orang itu sebagai khawarij. Yang naudzubillah min dalik, Rasul mengatakan al-khawarij kilabu ahlin nar. Rasul mengatakan kelompok khawarij anjing-anjing neraka, naudzubillah min dalik. Kata Imam Barbahari, barang siapa yang keluar memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin, maka dia khawarijiyun. Pemimpin adalah khawarij. Wa qasyaqqa asal muslimin, dia telah memecah belah barisan kaum muslimin. Wa khalafal athar, menyelisihi sunnah Rasul. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, kalau mati dalam keadaan jahiliyah, dalam memikul dosa besar. Kemudian kata beliau, wala yahillu qitalus sultan, tidak boleh memberontak kepada pemimpin muslim. Wal khuruj alaihim wa injaru, tidak boleh mengkudeta mereka meskipun mereka itu zalim. Wa dzalika qaulu Rasul sallallahu li Abi Dzar Al-Ghifari, yang itu adalah ucapan Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, isbir wa in kana abdan habasyian, bersabarlah meskipun dia pemimpin dari Ethiopia. Ya. Kemudian kata beliau, kata Imam Barbahari, wa laisa fi sunnah qitalus sultan. Ya, sunnah Rasul tidak pernah mengajarkan untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Fa inna fi fasadad dini wa dunya, karena di dalam pemberontakan tersebut ada kerusakan di dunia maupun di akhirat, atau kerusakan agama, dan pemberontakan mengakibatkan kerusakan di dunia. Kita tutup juga dengan kisah seorang imam Ahlussunnah yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ketika di zaman Al-Khalifatul Wathiq, pada waktu itu pemerintah khalifah, tiga kekhalifahan berturut-turut itu sangat zalim kepada para ulama, mengkriminalisasi ulama. Mereka membuat undang-undang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk,
Padahal ulama sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Namun ketika itu, Imam Ahmad rahimahullah, meskipun di penjara, bagaimana adab beliau kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika itu beliau didatangi oleh sekelompok fuqaha Baghdad, seraya curhat kepada beliau tentang fitnah pemimpin pada waktu itu yang sangat zalim, mengkriminalisasi ulama. Mereka ingin untuk meminta pendapat Imam Ahmad agar Imam Ahmad menyetujui mereka untuk memberontak kepada pemimpin yang zalim tersebut. Bahkan membuat undang-undang yang kufur tadi. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Lihat bagaimana sikap Imam Ahlussunnah wal Jamaah Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan alaikum bil inkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari kemungkaran pemimpin dengan hati-hati kalian. Kemudian beliau mengatakan wala tasyukku asal muslimin. Jangan memecah belah barisan kaum muslimin. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, jangan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, jangan menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin bersama kalian. Kemudian beliau mengatakan isbiru, bersabar terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini adalah salah satu sikap yang layak untuk kita jadikan ibrah dari seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah, bersabar terhadap pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaan mereka demi kemaslahatan negeri kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita yang kita cintai ini dari segala bentuk fitnah, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada pemimpin kita untuk mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala a'lam.